Halo semuanya. Halo. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi sistem limfa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nico Gilbert Christian, dan yang di ujung Fiona, dan yang sebelah saya ada Erlin, dan sebelah kiri saya adalah Litat, dan yang paling ujung adalah Sarti. Sekian perkenalan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu sistem limfatik adalah jalan tempat cairan mengalir dari ruang ke dalam darah, seperti respon imun tubuh. Dikutip dari situs pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan, sistem limfatik juga dapat diartikan sebagai jaringan pembuluh yang membawa cairan limfa kaya akan protein untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah fungsi sistem limfa. Yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, cairan akan terkumpul dalam ruang antar sel dan menyebabkan endema. Yang kedua, mengendalikan kualitas cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel atau sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Yang keempat, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Yang keenam, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketujuh, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang kedelapan, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Sistem limfa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limfa, serta cairan limfa. 1. Organ limfa. A. Nodus limfa merupakan struktur berbentuk oval, menyerupai buncis berukuran 1-20 mm tersusun dari sejumlah pembuluh limfa serta berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel, misalnya bakteri, agar tidak menyebarkan ke jaringan tubuh. B. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang terletak di dada, berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit. C. Kelenjar amandel terletak di bagian kanan dan kiri faring, di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi menahan mikroorganisme, misalnya bakteri dan virus, yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Yang D. Limpa adalah kelenjar berwarna ungu tua, terletak di sebelah kiri abdomen, dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Limpa berfungsi menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin. 2. Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang. Pembuluh limfa berupa vena kecil yang memiliki banyak kutub, serta berdinding transparan dan sangat permeabel sehingga partikel yang berukuran sangat besar dapat masuk ke jaringan. Ketiga, cairan limfa atau getah bening, yaitu adalah cairan yang diabsorpsi ke dalam kapiler limfa, berwarna kekuning-kuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen. Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida. Aliran limfa. Cairan limfa berasal dari cairan jaringan melalui difusi ke dalam kapiler-kapiler limfa hingga masuk ke sirkulasi darah melalui vena. Sekitar 3 liter cairan limfa masuk ke sirkulasi darah selama 24 jam.
Seluruh pembuluh limfa memiliki katup-katup sehingga ketika kapiler limfa ditekan oleh sumber apapun atau termasuk kontraksi dingin, pembuluh dapat menyebabkan cairan limfa mengalir maju ke satu arah sepanjang pembuluh limfa. Faktor-faktor yang menggerakkan cairan limfa yaitu kontraksi otot, inspirasi dan ekspirasi, rongga dada serta pemijatan tubuh. Olahraga dapat meningkatkan cairan aliran limfa sebanyak 5-15 kali. Sebaliknya, pada saat beristirahat, aliran cairan limfa menjadi sangat lambat. Sirkulasi cairan limfa sebagai berikut: cairan interstisial dari jaringan, lalu masuk ke kapiler limfa, lalu cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler limfa disebut cairan limfa, mengalir ke kapiler limfa, lalu ke saluran penampung, lalu ke pembuluh limfa yang lebih besar dan bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limfa utama. Terdapat dua macam batang saluran limfa utama, yaitu ductus lymphaticus sinistra atau yang sebelah kiri, disebut juga ductus thoraciticus, mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas, serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, dan alat-alat dalam rongga mulut. Yang kedua, ductus lymphaticus dextra atau yang sebelah kanan, merupakan pembuluh limfa yang pendek serta menerima cairan limfa dari kanan dada, kanan lengan sebelah kanan, dan trunkus bronchomediastinal sebelah kanan, saluran penampung limfa dari rongga di antara paru-paru.